Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharyanti dengan NIM E1C020179 kelas 5G Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah ringkasan materi tentang psikologi sastra. Jadi sebelum saya menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan psikologi sastra, nah saya akan menjelaskan dari pengertian sastra dan psikologinya dulu. Nah, sastra ini merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang artinya tulisan yang mengandung instruksi pedoman yang cenderung ke arah kreatif atau merujuk pada kesusastraan, yaitu suatu karya sastra yang mengandung keindahan seperti puisi, prosa, dan drama. Sedangkan psikologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental manusia dan cenderung berdasarkan fakta. Jadi, bisa kita simpulkan sebuah psikologi sastra adalah kajian sastra yang berpusat pada aktivitas kejiwaan baik dari tokoh yang digambarkan dalam suatu karya sastra dan pengarang yang menciptakan karya sastra ataupun pembaca sebagai penikmat karya sastra tersebut. Selanjutnya yaitu tentang hubungan psikologi dengan kesusastradaraan. Nah, hubungannya yaitu memiliki hubungan fungsional, yaitu sama-sama digunakan untuk mempelajari keadaan kejiwaan orang lain, namun memiliki perbedaan, yakni kesusastradaraan ini mengkaji kejiwaan dari manusia-manusia imajiner, yaitu sebuah tokoh yang ada dalam sebuah karya sastra yang digambarkan oleh sang pengarang. Sedangkan dalam psikologi mengkaji kejiwaan manusia nyata dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengapa karya sastra itu bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi. Nah, karena ilmu psikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental manusia dan cenderung berdasarkan fakta, sehingga dengan melalui ilmu psikologi kita dapat menganalisis lebih mendalam dan tentang mengenai perilaku dan watak dari seorang tokoh yang ada dalam suatu karya sastra. Selanjutnya yaitu penerapan psikologi pembaca dalam penelitian sastra. Psikologi pembaca ini merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca ketika membaca dan menginterpretasikan sebuah karya sastra yang akan mempengaruhi kondisi kejiwaan dari seorang pembaca, seperti adanya keadaan sedih, marah, dan lain-lain ketika selesai membaca karya sastra tersebut. Dan bisa juga mempengaruhi cara pandang dari seorang pembaca. Dan jelas adanya perbedaan dari seorang pembaca tersebut dikarenakan adanya perbedaan dari latar belakang, usia, psikologi, serta pengalaman dan pendidikan dari seorang pembaca karya sastra tersebut. Dan penerapan psikologi pembaca tersendiri yaitu dengan melakukan penelitian suatu karya sastra sangatlah penting, karena kita bisa mengetahui tentang kejiwaan dari seorang pembaca tersebut setelah selesai membaca sebuah karya sastra, apakah dia akan merasakan senang, sedih, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang penerapan psikologi pengarang dalam penelitian sastra. Psikologi pengarang ini merupakan salah satu wilayah psikologi sastra yang membahas aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya suatu karya sastra, serta bagaimana karya sastra tersebut mengekspresikan kejiwaan pengarang itu sendiri melalui sebuah karya-karya sastranya. Dan dalam penerapan psikologi pengarang biasanya menggunakan pendekatan ekspresif dalam meneliti suatu karya sastra, karena pendekatan ekspresif ini tidak hanya terbatas pada aspek kejiwaan pengarang saja, melainkan juga
juga dapat kita kaji melalui latar belakang sosial budaya tempat pengarang tersebut dilahirkan dan berkarya. Selanjutnya yaitu teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, psikologi analisis Sigmund Freud ini yaitu suatu teori yang menganalisis psikologi manusia seperti tingkah laku manusia yang didominasi oleh alam bawah sadarnya dan yang terdiri dari id, ego, dan superego. Dan selanjutnya yaitu dari pokok-pokok teori psikologi analisis Sigmund Freud ini, yang pertama yaitu sebuah id. Nah, id ini merupakan energi psikis dan naluri yang menekankan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan, minum, dan menolak adanya rasa sakit atau tidak nyaman dalam dirinya. Dan biasanya id ini berada di dalam alam bawah sadar, dan cara kerja id ini berhubungan dengan prinsip kesenangan dan menghindar ketika tidak nyaman akan suatu hal. Sedangkan yang kedua yaitu ego. Ego adalah struktur psikis yang berhubungan dengan konsep diri dan diatur oleh prinsip realitas dan merupakan aspek psikologi analisis dari kepribadian yang timbul untuk berhubungan dengan dunia nyata dan berperan untuk mengakang tuntutan id. Sedangkan yang ketiga yaitu superego. Superego ini mengacu pada moralitas dalam kepribadian tokoh dan sama halnya dengan hati nurani yang mengendalikan baik buruknya suatu keadaan. Sebagaimana id, nah superego ini tidak mempertimbangkan realitas karena tidak bergelut atau tidak membahas tentang hal-hal realistik. Selanjutnya yaitu teori psikoanalisis Alfred Adler. Nah, teori psikologi analisis Alfred Adler ini beranggapan bahwa sebuah individu dan permasalahan hidupnya itu selalu bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memulihkan kesejahteraan dari orang tersebut. Dan dalam teori psikoanalisis ini bisa kita lihat memiliki pokok-pokok pikiran atau sebuah prinsip untuk dikaji, yaitu sebuah adanya rasa. Yang pertama rasa rendah diri, yang kedua itu superior, yang ketiga itu gaya hidup, yang keempat itu diri kreatif, dan yang kelima tujuan semu, dan yang terakhir yaitu yang keenam minat sosial. Dan selanjutnya teori psikologi individu Alfred Adler yang memiliki sebuah prinsip. Yang pertama itu rasa rendah diri. Rasa rendah diri ialah perasaan yang tumbuh akibat mental psikologis seseorang terancam karena faktor lingkungan dengan masyarakat yang tidak dapat menerima kondisi seseorang yang berbeda. Yang kedua ini yaitu superior. Nah, superior ini adalah sebuah prinsip yang dimiliki setiap individu pada saat individu tersebut merasakan kekuatan pada dirinya untuk mencapai kesempurnaan atau hal yang ingin dicapai oleh dirinya agar tidak dipandang sebagai individu yang tidak berdaya. Sedangkan yang ketiga yaitu gaya hidup. Nah, gaya hidup ini adalah sebuah prinsip yang berperilaku hidup manusia yang berubah dari biasanya, seperti untuk mencapai hal yang diinginkan. Perubahan pada diri seorang terjadi akibat faktor kekurangan yang dimiliki orang tersebut, baik kekurangan fisik dan psikologisnya, dan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, yang keempat ini yaitu diri kreatif. Prinsip diri kreatif ialah daya kreatif yang dimiliki oleh orang untuk mengendalikan kehidupan sendiri, bertanggung jawab akan tujuan akhir mereka, dan menentukan cara untuk meraih tujuan akhir mereka dan berperan dalam bentuk minat sosial. Selanjutnya yang kelima yaitu tujuan semu. Prinsip tujuan semu ini ialah tindakan yang dilakukan individu yang terjadi karena didorong oleh masa depan, meskipun hanya sementara atau semu, sampai hal yang diinginkan tersebut
dicapai. Dan selanjutnya yaitu yang keenam, minat sosial. Nah, prinsip minat sosial ini merupakan sikap yang dilakukan individu untuk terikat dengan individu lain, baik dalam masyarakat maupun keluarga, agar terciptanya kerjasama dan dalam mencapai sebuah kemajuan pribadi dan sosial. Selanjutnya yaitu contoh dari sebuah kajian struktur kepribadian tokoh utama Taksu dalam cerpen Guru karya Putu Wijaya dengan menggunakan sebuah kajian yaitu psikologi analisis Sigmund Freud. Nah, dalam menganalisis cerpen Guru karya Putu Wijaya dengan menggunakan teori psikologi analisis Sigmund Freud tadi, kita dapat menganalisisnya melalui id, ego, dan superego seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi bisa kita simpulkan yaitu sebuah ego ini berhubungan dengan kenikmatan dan kesenangan dalam hidup manusia. Jadi salah satu contoh pada kutipan itu yang mengandung id dalam diri seorang tokoh yang bernama Taksu ini, yaitu pada kata saya sudah bilang saya ingin jadi guru, kok ditanya lagi Pak? Katanya sama sekali tanpa rasa berdosa. Nah, dari kutipan cerita cerpen di atas bahwa Taksu hanya ingin menjadi seorang guru, namun kedua orang tuanya tidak pernah menyetujui cita-citanya tersebut. Dan walaupun orang tuanya melarang dia menjadi seorang guru, namun dia tetap dengan pendiriannya menjadi seorang guru karena keinginan itu sudah tertanam dalam dirinya sejak kecil. Selanjutnya yaitu ego. Nah, ego ini berhubungan dengan kesadaran dan anggapan terhadap kenyataan sehingga menghasilkan pengambilan keputusan. Salah satu kutipan yang merupakan ego terhadap tokoh Taksu tersebut bisa kita lihat pada kutipan tersebut yaitu, terima kasih Pak, Bapak sudah memperhatikan saya dengan sungguh-sungguhnya dan saya hormat atas perhatian Bapak. Dari sembari kata tersebut, Taksu ini menarik sebuah tangan ayahnya, lalu di atas telapak tangan tersebut ditaruh kembali sebuah kunci mobil yang telah diberikan oleh ayahnya tersebut. Saya ingin menjadi seorang guru. Nah, dari sebuah kutipan tersebut, Taksu ini tetap ingin menjadi seorang guru, namun tetap menghargai dan tidak pernah berkata kasar terhadap orang tuanya, yang tetap menantang apa yang menjadi cita-cita dalam dirinya tersebut. Jadi bisa kita simpulkan dari ego Taksu ini tetap mempertahankan apa yang menjadi keinginan id-nya tersebut. Selanjutnya yaitu superego. Nah, superego ini berhubungan dengan penilaian nilai-nilai atau norma-norma yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Nah, dapat kita lihat sebuah superego dalam tokoh Taksu tersebut pada kutipan berikut, yaitu dia pergi membawa semua barang-barangnya, yang tinggal hanyalah secari kertas kecil dan pesan kecil, yaitu maaf, tolong relakan saya menjadi seorang guru. Dari kutipan ini menjelaskan Taksu memiliki tempat yang jauh dari orang tuanya karena ia ingin menenangkan dirinya dan tidak ingin berdebat dan berselisih lagi dengan orang tuanya, dan meninggalkan secari kertas tersebut agar orang tuanya merelakan ia menjadi seorang guru. Dan pada akhirnya cerita Taksu ini telah sukses dan menjadi seorang guru bagi karyawannya yang banyak. Dan dari kutipan ini menggambarkan bahwa seorang Taksu ini memiliki nilai moralitas yang sangat baik bagi orang lain, yaitu dapat menginspirasi banyak orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.